Masih ingat dengan ibu pengemis ini? Wajahnya yang selalu memenuhi layar sosmed ini memang terkadang mengesalkan. Pasalnya dalam mengemis, ibu ini tak sungkan-sungkan meminta secara paksa, bahkan tak jarang menghina. Ibu ini bahkan sempat viral di beberapa kota seperti Sukabumi, Cianjur, dan Jakarta. Kemarin ibu ini kembali berulang. Petugas Satpol PP Kota Bogor dan Dinas Sosial Kota Bogor yang mendapatkan laporan warga langsung mengamankan ibu tersebut di kawasan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Awalnya pengemis viral ini menolak dan meronta saat akan diamankan petugas. Namun setelah dibujuk wanita yang diketahui bernama Rosmini, berusia 56 tahun ini warga Kabupaten Bandung, akhirnya dibawa petugas ke kantor Dinsos. Dari pengakuan kepada petugas, pelaku melakukan aksinya didasari persoalan keluarga. Ibu ini punya masalah pribadi yang ibunya ceritakan kepada kami, ya, kepada teman-teman dinas sosial tadi. Setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati, ya, ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak, Bu? Sangat berat, informasi dari ibunya. Mungkin masalah intern dari keluarga ibu itu sendiri. Ya, beberapa bulan yang lalu juga sempat viral di beberapa kota, hampir di Jawa Barat juga. Pengemis viral yang diamankan ini kemudian dibawa ke Dinsos untuk dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian pengemis tersebut akan kembali diserahkan ke pihak keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Terekam kamera CCTV, meski menggunakan masker, pelaku pencuri sepeda motor terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Dalam hitungan menit, kedua pelaku yang berusia sekitar belasan tahun ini membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan gang di Jalan Anggrek 5, Perumnas 1, Kelurahan Jaga Sampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat. Sebelumnya kedua pelaku mendatangi lokasi menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku sempat menduduki sepeda motor yang hendak dicurinya. Dan benar saja, dalam hitungan menit pelaku langsung membawa kabur sepeda motor. Korban mengaku aksi pencurian di siang hari itu terjadi saat sepeda motor miliknya diparkir di depan gang tidak jauh dari rumahnya. Tambah lagi, saat kejadian kondisi lingkungan ramai lalu lalang orang. Bahkan sejumlah anak tengah berkumpul bermain game online, namun saat korban lengah, pelaku beraksi dan langsung membawa kabur motor curiannya. Tapi lihat di CCTV sempat duduk di motor yang mau diambil. Di atas motor. Sambil mantau mungkin apa itu? Mungkin sambil mantau atau ya dia ngeliat orang pada cuek aja kali ya. Jadi ya eksekusi nggak lama kok, paling semenit nyampe. Oh, hitungan semenit ya. Kunci langsung truk. Kawasan Perumnas 1 Bekasi Barat memang rawan aksi pencurian dan tindak kriminal lainnya. Minimnya pengawasan dan patroli petugas inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Parahnya lagi adalah aksi pencurian sepeda motor yang ketiga kalinya terjadi. Kasus ini masih ditangani petugas Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo selamat pagi pemirsa, selama 60 menit ke depan saya Priska Papila yang akan menemani Anda dalam program Buletin iNews Pagi. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Diduga sopir lalai menarik rem tangan saat berhenti di tanjakan, sebuah truk pengangkut sapi dari Medan terguling di pinggir ruas jalan Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya 2 ekor sapi kurban yang dibawa tewas di lokasi kejadian. Truk pengangkut sapi kurban ini terguling di pinggir Jalan Raya Bukit Tinggi, Padang Panjang, tepatnya di Kecamatan Sungai Bulua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sopir truk mengaku insiden berawal saat truk yang dikendarainya melaju dari arah Medan menuju Kota Padang. Di lokasi kejadian truk berhenti di sisi kiri jalan yang menanjak. Sang sopir kemudian turun dari truk dan menyeberang jalan untuk mengambil charger ponsel dari truk temannya yang juga berhenti di seberang jalan.
Saat itulah truk tiba-tiba melaju mundur dan pindah ke seberang jalan sebelum akhirnya terguling. Ganjal juga, terus saya turun mobil charger itu, posisi berat, posisi mobilnya terus atrik dia. Mundur sendiri gitu. Iya. Akibat kejadian ini 2 ekor sapi kurban yang dibawa tewas di lokasi kejadian, 9 ekor sapi lainnya sempat kabur ke sawah namun berhasil ditangkap warga. Sementara kernet truk yang saat kejadian sedang tidur di belakang kursi pengemudi selamat meski kaget karena terbangun dalam posisi truk terbalik. Di Kota Medan menuju arah Padang dari Kota Bukit Tinggi sampai di TKP jalan ini tanjakan. Jadi habis ditanjakan sang sopir berhenti melintir di sisi kiri jalan. Karena sang sopir tidak menaikkan rem tangan, lalu mobil ini itu mundur ke sisi kanan jalan masuk ke jurang. Usai dievakuasi, truk akan dibawa kembali ke Medan. Sementara 2 ekor sapi yang mati dikubur di lokasi kejadian seizin pemilik tanah. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. 1 rumah permanen beserta isinya hanyut terbawa arus sungai saat banjir melanda di Dusun Bamba, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Rumah hanyut saat air mengikis pondasi bangunan yang berdiri di bantaran sungai yang meluap. Warga merekam detik-detik rumah salah satu warga di Dusun Bamba, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang hanyut terbawa arus sungai. Banjir bandang ini melanda Kecamatan Batu Lapa akibat dampak dari hujan deras. Beruntung saat kejadian pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri, namun seluruh isi rumah ikut hanyut terbawa arus. Jam berapa Pak itu tadi? Itu awalnya banjir itu jam 10, tapi puncaknya banjir itu jam 11 itu. Ya jam 11 malam itu hanyut ini rumah. Jadi tidak ada sama sekali yang bisa diselamatkan itu Pak? Tidak ada yang diselamatkan. Hanyut semua nih. Dalam kejadian ini sekitar 20 unit rumah terdampak banjir bandang yang melanda di sekitaran area sungai. Sungai Bamba tidak mampu menampung debit air hujan sehingga meluap ke permukiman warga. Selain itu, kondisi jembatan yang roboh saat banjir terjadi juga menjadi salah satu penyebab debit air meluap hingga ke rumah warga. Iya, beras karena muntah air kan. Iya. Tapi intinya itu Pak, yang paling karena jembatan. Iya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini warga mulai membersihkan sisa-sisa material banjir yang masuk ke dalam rumah mereka. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, iNews melaporkan.